Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita pada materi biologi unggas pada pertemuan ke-6 ini kelihatannya ya. Nah, pada pertemuan ke-6 ini kita akan mempelajari tentang biologi unggas yang mana terbagi atas beberapa submateri. Ada 6 sub pokok pembahasan yang akan kita diskusikan di sini. Yang pertama adalah sistem penglihatan pada unggas, ya. Kemudian sistem pendengaran, molting, sifat mengeram, dan thermoregulatory pada unggas. Dan terakhir adalah sistem imun, yang mana biologi ini berbeda dengan muatannya tidak sama dengan mata kuliah biologi umum yang sudah saudara ambil di semester 1 atau semester 2. Tapi biologi unggas yang kita diskusikan ini lebih terspesifik pada unggas, yang mana materi ini sangat penting yang harus saudara kuasai, karena biologi unggas ini menentukan sistem produksi, ya, menentukan produksi, sistem produksi yang berdampak pada bagus dan buruknya manajemen pemeliharaan. Nah, sebelumnya perlu juga saya sampaikan bahwa pada video ini tidak mungkin kita akan bahas semua materi ini karena durasi waktu yang terbatas, ya. Tetapi saya sudah menulis buku tentang biologi unggas. Insya Allah saudara bisa mendapatkan informasi yang detail, ya, tentang topik-topik yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ya. Di buku ini saudara bisa mendapatkan informasi tentang anatomi, fisiologi, kemudian tinjauan masing-masing pokok bahasan secara selular dan secara hormonal. Nah, oke. Selanjutnya kita langsung saja fokus pada sub pokok bahasan yang pertama, yaitu sistem penglihatan pada unggas. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa sistem penglihatan pada unggas dan pada mamalia, terutama pada manusia, ya, itu tidak sama. Ada kelebihan dan ada juga kekurangan. Nah, yang pertama, dengan anatomi kepala yang seperti ini, di mana mata itu berada di sisi samping kiri dan samping kanan, ya, yang mana memungkinkan bagi unggas untuk melihat dalam jarak pandang 300 derajat, ya. Sedangkan kita sudut pandang manusia itu cuma 180, ya. Dia tanpa memutar kepala, unggas itu mampu melihat objek dalam radius 300 derajat. Nah, ini harus saudara pahami. Misalkan pada saat saudara handling ternak, saudara memberikan pakan, saudara kunjungan, ya, saudara harus sadar bahwa tatapan mata, apa yang dilihat oleh ayam itu dia mampu melihat dalam jarak yang lebih luas daripada apa yang kita mampu. Nah, yang kedua, fakta yang kedua perlu saudara ketahui bahwa satu bola mata ayam, jadi ukuran, ya, ukuran mata, berat mata dibandingkan dengan berat otak, berat mata dan berat otak pada ayam itu
ayam memiliki ukuran mata yang lebih besar dibandingkan dengan otaknya. Demikian juga beratnya. Nah, satu bola mata ayam itu beratnya lebih besar dibandingkan dengan otak pada ayam. Ini hanya satu bola mata. Kalau 2 bola mata tentunya jauh ya, 4 kali lipatnya. Nah, kemudian fakta yang ketiga ya, unggas memiliki 4 cones yang kita di slide selanjutnya kita akan perdalam apa itu cones ya, cone cell ya. Unggas itu tetrakromatik ya, sementara manusia itu trikromatis ya. Jadi sistem penglihatannya berbeda karena di dalam retina mata ya, di retina mata itu ada banyak sel, diantaranya adalah cone dan root cell ya. Cone cell pada unggas itu ada 4 single types ya, ada 4 bentuk cones, cell cones yang peka terhadap 4 warna macam 4 warna. Sedangkan pada manusia itu trikromatis. Jadi di retina kita itu ada 3 sel cones yang peka terhadap warna merah, hijau dan biru, sehingga trikromatis pada manusia itu RGB ya. Kemudian nanti kita bahas lagi ya lebih dalam itu. Kemudian ini ada cone, ada root ya. Root cell pada unggas itu jumlahnya sedikit, sehingga saudara mendapati adanya istilah rabun ayam atau rabun senja. Nah, itu juga kita akan bahas di slide selanjutnya. Dan unggas itu dikenal sebagai diurnal animal, artinya dia aktif di siang hari manakala ada cahaya. Pada saat malam hari tidak tanpa ada cahaya secara natural, maka aktivitasnya adalah tidur ya. Jadi kalau saudara mengkondisikan suatu kandang dalam keadaan gelap, atau mungkin pecinta burung ya, bagi pecinta burung, burungnya itu dikasih kerodong ya, maksud saya kurungannya dikasih kerodong gitu, maka burung itu otomatis dia akan merespon dengan membalik kepala ya, menekuk kepala, kemudian menutup dengan bulu, dengan sayap, dengan bulu-bulunya seperti tampak seperti bola, dia tidur ya. Nah, jadi saya berharap bahwa saudara nantinya bisa menerangkan fenomena rabun senja ya, rabun ayam. Kemudian harapan kami saudara bisa memahami apa itu cone dan root cell ya. Selanjutnya, nah, karena tetrakromatis ya, kalau kita melihat objek ini pandangan manusia, objek yang kita lihat itu seperti ini. Tetapi kalau tetrakromatis itu kemungkinan tampaknya seperti gambar yang ada di sisi kanan. Jadi saudara jangan menganggap bahwa apa yang saudara lihat itu sama dengan apa yang dilihat oleh unggas. Penyebabnya di sini adalah perbedaan sistem penglihatan. Jadi ini adalah tetrakromatis, 4 cone cell yang berbeda, yang sensitif. Di sini mata kita manusia itu trikromatis. Oke. Ini
saya ambil dari gambar manusia. Saya hanya ingin menunjukkan di manakah kunsel dan di manakah posisinya root cell. Nah, dengan tetrakromatis gini. Kalau trikromatis itu RGB ya, red, green, dan blue. Sedangkan pada unggas itu tidak hanya red, green, blue, tapi dia punya satu macam kunsel yang peka terhadap UV light ya, ultraviolet. Sehingga di saat terik matahari pun, misalkan di pasir yang seperti ini ya, kalau kita memberikan pakan di sini sekecil apapun, unggas itu tidak kesulitan untuk menemukan di mana pakan itu ya, dan dia mudah sekali untuk mendapatkan grit. Grit itu butiran pasir yang kecil yang halus yang difungsikan di gisat untuk membantu pencernakannya. Unggas secara alami membutuhkan grit itu ya. Nah, kemudian kunsel yang ada di sini pada retina unggas itu terdapat 4 macam. Sedangkan pada mamalia, pada manusia itu ada 3 macam yang peka terhadap suatu panjang gelombang ya, suatu warna cahaya. Nah, kemudian ini saya tunjukkan mengapa kita itu perlu untuk memahami fenomena rabun senja. Nah, sedangkan rabun senja, kita kembali ke sini, itu sudah saya terangkan bahwa jumlah root cell yang ada pada manusia itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan jumlah root cell yang ada pada unggas. Sehingga kalau misalkan lampu kita matikan, ya, kita berada di kondisi yang redup, ya, bukan gelap, ya, di kondisi yang redup, kita tidak merasa tidak merasa kesulitan untuk melihat, ya. Tidak merasa kesulitan untuk menemukan suatu benda atau kita berjalan. Sementara pada unggas, karena root cell-nya ini sedikit, maka pada saat kondisi redup, unggas itu merasa kesakitan, dia merasa kesulitan. Nah, pada saat kesulitan itu dia akan mengerjakan hal-hal yang berbahaya, ya. Yang berbahaya. Contohnya begini, ini ada gambar ya. Ayam ini bertumpuk-tumpuk ya. Ini saya kesulitan nyari gambar yang pas ya sebenarnya. Tapi ini bisa saudara lihat bahwa ayam ini bertumpuk-tumpuk, bersejal-sejal untuk mendapatkan sinar matahari. Biasanya ini terjadi pada waktu sore hari. Ya, pada saat sore hari, misalkan kandang itu membujur dari timur ke barat, ya, di sore hari cahaya matahari masih mengenai kandang dan perlahan-lahan akan hilang. Nah, di ujung kandang ini ayam akan mengejar untuk merasa nyaman. Dia berlari di ujung kandang di mana masih ada sinar matahari dan semuanya berlarian ke sini. Nah, inilah pentingnya saudara mengenal biologi unggas, mengenal bagaimana sistem penglihatan pada unggas. Ini salah satu contoh. Nah, bisa juga saya terangkan di sini kalau rabun senja itu disebabkan oleh jumlah root cell-nya yang sedikit. Ada kalanya manusia itu juga mengalami rabun senja. Kenapa? Karena ada penurunan jumlah root cell pada manusia, ada kelainan, jumlahnya sedikit atau jumlahnya kian hari bertambah sedikit. Nah, itu fenomena rabun senja. Kalau rabun warna atau buta warna itu disebabkan karena salah satu
konselnya, misalkan manusia itu ada 3, ada red, ada green, ada blue ya. Misalkan root cell ini peka terhadap warna merah. Ini pada manusia ya. Kemudian konsel yang lainnya, taruhlah yang ini, itu peka terhadap warna biru. Kemudian konsel yang ini peka terhadap warna hijau. Misalkan ada defek atau kerusakan pada konsel yang berwarna merah yang pertama ini, maka orang tersebut akan kesulitan membedakan warna, utamanya warna merah ya. Nah, itu sebagai ilustrasi menerangkan peranan dari konsel dan root cell. Jadi konsel ini lebih bertanggung jawab terhadap warna atau panjang gelombang atau spektrum. Sedangkan root cell ini lebih responsibel pada intensitas cahaya. Secara ringkas bisa diterangkan seperti itu. Nah, kalau saudara sudah paham, maka kejadian yang seperti ini bisa saudara hindarkan ya. Jangan sampai terjadi penumpukan terutama di sore hari di mana ayam itu berebut untuk mendapatkan cahaya sehingga berlarian di ujung kandang dan mereka tumpuk, akhirnya yang bawah banyak yang mati. Itu kalau saudara terjemahkan problema di manajemen ya, itu keterangannya adalah seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, kemudian barangkali saudara bertanya, apakah peranan cahaya itu peranan cahaya terhadap pertumbuhan unggas maupun produksi telur. Nah, cahaya itu memiliki banyak pengaruh terhadap kegiatan produksi. Yang pertama itu adalah umur pubertas ya. Kemudian yang kedua produksi awal atau umur awal produksi atau start bertelur. Kemudian jumlah produksi telur ya. Kemudian berpengaruh terhadap konsumsi pakan, PBB dan molting. Nah, satu contoh masalah begini ya. Commercial layer itu harusnya produksi telur di umur 18 minggu ya. Saudara pelihara sampai 19 minggu. Kok tidak bertelur? Kok tidak mulai bertelur? Kok tidak start produksi telur? Ya. Kemudian saudara teruskan sampai umur 20 minggu, tidak produksi telur lagi. Biasanya kalau ditanya kenapa? Gitu ya. Bagi peternak yang awam yang tidak mempelajari biologi unggas, pasti mengatakan ada masalah dengan pakan. Ya. Pasti pakannya salah. Pasti pakan yang saya berikan ini kualitasnya jelek. Atau jumlah pakannya yang kurang dan lain sebagainya terkait dengan pakan ya. Padahal untuk di perunggasan pakan itu sudah dari pabrik. Jadi kita ini di perunggasan itu 90% lebih itu menggunakan pakan pabrikan. Artinya kita tidak memikirkan formula. Formula itu sudah didesain, sudah disusun, sudah dihitung oleh pabrik sesuai dengan kebutuhan unggas sehingga kita tidak perlu menyalah-nyalakan pakan ya. Lain cerita kalau misalkan saudara itu memformula pakan sendiri, saudara membuat pakan sendiri. Nah, itu menurut saya bolehlah saudara mempertanyakan tentang kualitas pakan ya. Nah, sebenarnya hal yang terjadi adalah karena salahnya program, ada kesalahan di
program pencahayaan. Nanti di akhir presentasi saya tunjukkan lighting program ya. Jadi kalau ada masalah dengan umur pubertas, kemudian produksi telurnya kok turun, jangan serta-merta menyalahkan pakan ya. Kalau peternak awam boleh ya, karena mereka tidak tahu tentang biologi unggas. Mereka tidak pernah belajar tentang biologi unggas. Tapi masalah produksi itu tidak serta-merta dikontrol oleh kualitas pakan, oleh jumlah dan lain sebagainya ya. Nah, jadi dengan pencahayaan kita bisa mempercepat pubertas. Dengan pencahayaan pun kita bisa memperlama, mengolor-olor umur pubertas. Dengan pencahayaan kita bisa mempercepat start produksi telur. Dan dengan pencahayaan pun kita bisa menunda start produksi telur. Ya. Dengan pencahayaan kita bisa meningkatkan produksi telur. Dan dengan pencahayaan pun produksi telur bisa turun. Sudah saya sampaikan di awal bahwa pada saat tidak ada cahaya, unggas itu cenderung untuk beraktivitas tidur. Kalau sudah tidur maka kita nggak bisa berharap jatah konsumsi pakan yang harusnya terkonsumsi di hari itu akan dihabiskan oleh ayam. Tidak akan. Dia akan banyak tidur, dia tidak makan. Kalau seperti itu maka pertambahan bobot badannya juga berpengaruh. Konversi pakannya juga akan berpengaruh. Nah, kalau kita mengotak-atik cahaya di sini, maka bisa berdampak pada molting. Nah, molting ini bisa menguntungkan, bisa merugikan. Kalau kita natural molting dan tidak kita kehendaki, itu kita merugikan. Kita sudah melakukan yang namanya post molting. Kita secara tidak sengaja dengan program pencahayaan ini kita memaksa unggas, memicu unggas untuk melakukan suatu molting. Ini aktivitas biologi ya. Nah, sekarang ini saya ilustrasikan, saya tunjukkan ya. Cahaya, karena satu, ukuran mata pada unggas itu jauh lebih besar daripada otaknya ya. Ini pasti ada sesuatu di balik itu semua ya. Ini asumsi saya mengasumsikan bahwa pasti ada sesuatu yang harus kita pelajari ya, bahwa size mata dengan size otak itu lebih besar mata. Ada apa? Ternyata di unggas itu memiliki peranan yang sangat besar ya terhadap kontrol hormonal ya, dimana cahaya yang diterima oleh unggas itu di sini ada yang titik, ini pineal, ada hipotalamus, ada pituitari. Nah, cahaya yang diterima ini akan menggertak organ hipotalamus untuk memproduksi gonadotropin releasing hormone, yaitu hormon yang jumlahnya sedikit tetapi itu sebagai trigger untuk menghasilkan hormon yang besar, yang banyak jumlahnya, diantaranya adalah FSH, LH, testosteron dan lain sebagainya. Ini secara ringkas begini. Cahaya yang diterima oleh unggas, mata unggas, dia itu memiliki luas yang luar biasa. Dia punya sensori organ yang sangat luar biasa yang akan bekerja pada hipotalamus dan pituitari. Nah, untuk lebih jelasnya saudara bisa melihat pada skema berikut. Kalau saudara ingin detail, saudara bisa membaca di artikel ini ya, artikel ini secara lengkap. Nah, ini saya summary-kan begini.
Fotoperiod. Fotoperiod itu lama pendeknya, ya, panjang pendeknya pencahayaan. Pada saat short days, jadi di sini pineal, ya, pineal itu memproduksi melatonin, di mana melatonin itu satu hormon yang mengontrol, yang bekerja atau memiliki peranan dalam aktivitas tidur. Nah, pada saat pencahayaan itu pendek, ya, maka dia akan memproduksi melatonin, itu akan memicu produksi gonadotropin inhibiting hormone. Dia ini menghasilkan suatu hormon penghambat. Menghambat apa? Menghambat tersekresinya atau terbentuknya gonadotropin releasing hormone. Jadi memblok, melakukan negatif feedback, ya, untuk produksi gonadotropin releasing hormone. Sedangkan gonadotropin releasing hormone itu adalah trigger untuk memproduksi FSH maupun LH. Dan FSH dan LH ini dua hormon yang sangat berpengaruh terhadap pematangan folikel dan pelepasan telur. Nah, sehingga pada saat unggas mendapatkan pencahayaan yang lama, ini yang bekerja bukan pineal gland lagi, tetapi fotoreseptor yang ada di otak. Dia bilang di brain fotoreseptor itu yang akan lebih banyak berperan. Dia akan menghasilkan GNRH yang jauh lebih besar, ya, yang jauh lebih besar. Sementara melatonin yang diproduksi itu sedikit, ya. Dia memproduksi jauh lebih besar GNRH. Nah, secara otomatis meningkatnya GNRH akan diikuti dengan meningkatnya FSH maupun LH. Meningkatnya FSH maupun LH, maka dia akan memiliki peranan yang positif terhadap pencapaian umur pubertas maupun memicu produksi telur yang tinggi. Nah, dari gambar ini kita sudah dapatkan gambaran yang clear kenapa memperpanjang pencahayaan pada unggas itu akan mempercepat dewasa kelamin, ya, mempercepat umur produksi, bisa meningkatkan produksi telur, ya. Tetapi mungkin sudah tanya, kalau begitu 24 jam saja pencahayaan biar semakin besar lagi, itu juga tidak direkomendasikan, karena produksi yang tinggi, produksi telur yang tinggi itu harus diikuti pula dengan kualitas telur yang baik. Kemudian kita bikin aja kita program supaya cepat dewasa kelamin, supaya cepat produksi telur, itu juga tidak kita rekomendasikan, karena semakin cepat produksi telur maka berpengaruh terhadap puncak produksi. Puncak produksi berpengaruh terhadap henhouse egg production, ya, produksi telur secara keseluruhan. Nah, yang betul yang bagaimana? Yang betul adalah yang harus terprogram, ya, pencahayaan itu harus terprogram. Kemudian terkait dengan cahaya itu ada 3 aspek penting yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama itu adalah intensitas cahaya. Jadi saudara bisa bayangkan, ini kandang, ya. Di kandang ini saudara memberikan lampu sebagai pencahayaan. Nah, untuk memberikan pencahayaan ini, maka saudara tidak bisa hanya memperkirakan intensitas atau durasinya atau lamanya, ya, fotoperiodnya.
Kalau saudara hanya berpikir tentang lama pendeknya, itu tidak menyentuh secara keseluruhan, karena pada pencahayaan itu saudara harus memperhatikan yang pertama adalah intensitas, flux, ya, berapa flux. Bisa diukur, bisa dihitung menggunakan flux meter, ya. Kemudian saudara harus memperhitungkan lama pencahayaan itu, ya. Kemudian warna cahaya, ya, warna cahaya, karena warna cahaya berhubungan dengan panjang gelombang. Oke. Nah, tetapi yang paling banyak diperhatikan di antara tiga ini adalah dua. Yang pertama adalah intensitas cahaya, yang kedua adalah lama pencahayaan. Saudara juga bisa membaca penelitian-penelitian saya bersama mahasiswa saya, peranan cahaya, pengaruh cahaya terhadap produksi, ya. Nah, jadi perlu saya ulang lagi, dalam pencahayaan, program pencahayaan itu ada tiga aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah intensitas cahaya yang diukur dengan flux meter. Kemudian ada lama pencahayaan yang diukur dengan jam. Oke. Kemudian saya mau tunjukkan, ini tulisannya lumayan bagus, ini satu review, ya. Jadi intensitas, durasi, dan warna cahaya adalah three major factors, ya. 3 faktor utama yang bisa kita atur, ya. Nah, mungkin bisa saya skip, saya langsung tunjukkan di lighting program. Nah, lighting program untuk broiler, yang ini untuk broiler, yang ini untuk layer. Jadi lighting program broiler dan lighting program untuk layer itu tidak sama. Nah, saya juga sampaikan kepada mahasiswa, barangkali saudara PKL di perusahaan besar, ya, kok lampunya kok tiba-tiba mati di jam ini dan tiba-tiba nyala. Itu saudara tidak tidak kaget lagi, ya. Saudara jangan sekali-sekali bermain dengan lampu yang ada di kandang. Saudara mainkan lampu itu, saudara nyalakan di jam-jam yang sudah terprogram, maka saudara merusak daripada lighting program. Jadi kalau misalkan magang di perusahaan, kemudian saudara menemukan bahwa ini kok jam 6 sore mati lampunya, kenapa nggak dinyalakan? Nah, kok tiba-tiba nyala sendiri? Nah, itu karena lighting itu sudah diprogram, ya, sesuai dengan kebutuhan pencahayaan di fase-fase pemeliharaan, ya. Contoh di sini. Nah, di sini saudara bisa lihat, ya, bahwa satu yang diperhatikan adalah intensitas, dua adalah jumlah jam terang. Jadi ini lama terang, ini lama gelap. Saudara bisa lihat di sini umur 1 sampai 3 hari itu intensitasnya 30 sampai 40 lux. Ini tidak harus persis, ya. Kalau saudara nantinya bekerja atau melihara, saudara jangan berpatokan di sini. Ini hanya satu ilustrasi yang saya ambil dari Arbor Arcros, ya. Lighting programnya Arbor Arcros. Untuk broiler itu lama pencahayaannya umur 1 sampai 3 hari adalah 23 sampai 24 jam. Jadi hampir 24 jam siang malam itu mendapatkan pencahayaan terus selama 24 jam, ya. Kemudian pencahayaan ini kita turunkan di 12 jam. Kenapa kok diturunkan? Ya. Kemudian kita naikkan. Kemudian umur 22 hari sampai panen itu 18 sampai 23 jam. Ini tidak lain, kenapa? Ini disesuaikan dengan fase-fase pertumbuhannya, ya. Kemudian yang lebih rumit sebenarnya
lebih banyak karena masa pemeliharaannya jauh lebih lama, itu ada di layer ya. Ini lighting program for commercial layer. Jadi ada option 1, ada option 2, ada option 3, barangkali banyak option ya. Itu pencahayaannya masing-masing fase, masing-masing umur pemeliharaan itu tidak sama. Jadi saudara sudah mengenal lighting program, nanti di manajemen saudara akan memperdalam lighting program, karena ini sebagai ilustrasi saja bahwa saudara mempelajari lighting itu tidak lain berhubungan dengan kegiatan manajemen. Jadi biologi unggas itu yang saudara pelajari di sini itu semuanya mengarah kepada mata kuliah yang akan saudara tempuh selanjutnya. Di dasar, di ilmu produksi ternak unggas ini saudara mempelajari dasar-dasarnya. Jadi dasar-dasar daripada lighting program itu apa? Tidak lain adalah karena biologi unggas. Karena salah satunya adalah bird vision ya. Jadi penglihatan pada unggas. Nah, selanjutnya saya rasa sampai di sini ya. Video saya video ini tidak mencakup semuanya keterangan karena terbatas waktu, dan sudah saya siapkan video yang offline yang bisa saudara lihat di drive yang akan saya bagikan pada saat kuliah, termasuk di topik subtopik yang lain, pendengaran, kemudian molting, thermal regulation, kemudian nesting behavior ya, itu di video yang lain. Oke. Baik, akhirul kalam saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.